Permisi, saya ingin bertanya mengenai transportasi. Boleh, boleh. Sebelumnya, saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Priandana Patiawan, NRP 24 2018 102. Saya dari Institut Teknologi Nasional Bandung. Kebetulan saya kuliah di semester 7, jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota. Dan untuk semester ini saya mengambil kelembagaan transportasi. Menurut Anda, apa hubungan metropolitan dan transportasi? Hubungan metropolitan dengan transportasi ya. Di Indonesia ini kan kita dari satu-satu dulu ya, metropolitan misalnya. Metropolitan ini suatu perkotaan atau kumpulan perkotaan kayak terdiri dari kota-kota besar atau kabupaten yang dimana memiliki fungsional yang berkait ya, atau ada keterkaitan fungsional terkait sarana prasarana wilayahnya. Transportasi ini kayak semacam alat atau wadah untuk mobilitas aktivitas masyarakat. Dari transportasi sama metropolitan ini keduanya saling berhubungan, yang dimana kelembagaan transportasi ini transportasi metropolitan ini penting untuk mobilitas kegiatan masyarakat yang ada di wilayah perkotaan metropolitan. Seperti contoh ya di Indonesia ini kan berkembang ya. Terus kawasan metropolitan ini ada banyak di Indonesia seperti Jabodetabek, Bidangro, Bandung Raya dan sebagainya. Ya kawasan ini juga tentunya mempunyai aktivitas-aktivitas ekonomi ya, atau aktivitas-aktivitas lain seperti pendidikan, kegiatan, perkantoran, sistem pelayanan, terus lagi ada fasilitas kesehatan yang dimana untuk mengakses terhadap tujuan tersebut harus ada transportasi yang memadai atau istilahnya jalan yang menghubungkan lah. Kurang lebihnya seperti itu sih hubungan antara metropolitan dengan transportasi. Lalu apa peran kelembagaan dalam peran kelembagaan transportasi ya. Kelembagaan transportasi di Indonesia ini ya sebenarnya belum banyak atau belum memadai ya. Contohnya di Indonesia ini baru ada satu kelembagaan yang mengatur tentang kawasan metropolitan, yaitu BPTJ setahu saya. BPTJ ini tugasnya membangun rencana induk atau master plan terkait perencanaan transportasi di kawasan Jabodetabek. Terus BPTJ ini ditunjuk oleh pemerintah pusat, dipercaya untuk mengatur kegiatan perencanaan transportasi ya. BPTJ ini juga menunjuk beberapa lembaga atau instansi-instansi terkait, baik itu sektor swasta maupun pemerintah, yang dimana untuk merealisasikan pembangunan transportasi tersebut. Contohnya Transjakarta ya. Di Transjakarta ini Transjakarta sebagai operator atau istilahnya yang menjalankan moda transportasi angkutan umum BRT ini. Ada juga PT KAI yang menjalankan perkeretaapian. Terus kayak sektor swasta, misalnya penyediaan angkutan moda atau fasilitas halte, baik itu halte yang di dekat kawasan perumahan atau real estate dan sebagainya. Ada juga instansi pemerintah seperti Dinas Perhubungan. Terus ada Dinas Perhubungan ini kan ada yang kota, ada yang provinsi, terus lagi ada Kementerian Perhubungan yang mengatur tentang kebijakan sektor atau batasan-batasan atau istilahnya menetapkan prasarana minimum untuk kegiatan transportasi. Ada juga Pemda yang mengatur tentang baik itu perizinan rute atau trayek, jam operasional dan sebagainya. Lalu bagaimana peran perkembangan transportasi di masa yang akan datang?
Peran kelembagaan transportasi yang akan datang, kalau menurut saya sih harapan saya di Indonesia ini belajar dari BPTJ atau Jabodetabek ya, tentunya dengan istilahnya, eee, adanya badan pengelola ini bisa menjadi suatu acuan untuk merealisasikan rencana pembangunan transportasi. Kan di beberapa Indonesia atau metropolitan di Indonesia ini kan belum sebaik Jakarta, yang di mana Jakarta ini transportasinya udah cukup bagus ya, baik dari KRL, PT KAI yang menghubungkan Jabodetabek, baik dari Trans Jabodetabek atau transportasi lainnya yang istilahnya bisa dibilang dapat di apa namanya, dapat diakses dengan mudah. Udah gitu dari kaitan antara dari bukan terminal sih, lebih ke arah halte Transjakarta ke stasiun KRL pun nggak terlalu jauh jalannya. Terus harapan saya sih, eee, memang belum ada kejelasan waktu untuk BRT Trans Jabodetabek, baru ada KRL pun belum ada, jaminan nyampenya jam berapa atau istilahnya waktu tenggat atau istilahnya apa ya, semacam kayak jadwal perjalanan. Udah gitu masih banyak juga kadang ya hambatan-hambatan di jalur-jalur akses, transportasi umum ini. Terus ya kedepannya seperti kayak kawasan lain bisa seperti kawasan Jabodetabek yang di mana mempunyai badan pengelola sendiri. Terus udah gitu yang setahu saya sih kawasan Mebidangro kemarin pada tahun 2018 atau 2019 mengadakan FGD bersama dengan BPTJ untuk meniru skema pengelolaan transportasinya yang akan diterapkan di Mebidangro tersebut untuk, studi BRT-nya yang sudah berjalan. Terus kurang lebihnya sih seperti itu ya harapan saya untuk ke depannya terkait peran kelembagaan transportasi. Terima kasih atas waktu dan jawabannya. Semoga harapan-harapan yang dikatakan tersebut akan terrealisasikan di waktu yang akan datang. Amin ya. Ya sama-sama. Terima kasih ya Mas. Ya.